Dari chapter di sini dulu ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1049. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devinomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton sudah sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa kita akan memprediksi apa sih yang akan terjadi di chapter 1049 nanti, dimana chapter 1048 lagi-lagi Oda melihatkan beberapa hal yang sepertinya diulang-ulang lah di chapter sebelum-sebelumnya, yang bikin kita cukup bingung juga nih nextnya kira-kira bakal kemana ya, karena dari awal emang dua karakter ini yang seharusnya menjadi penutup dari arc Wano Kuni, Orochi dan Kaido. Ketika pertama Orochi sudah tertimpa dengan reruntuhan dan Luffy awakening, Oda buat seakan-akan mereka udah ada di penghujung cerita ini. Sekarang taunya Orochi masih hidup dan sekarang dipotong oleh Denjiro, yang menurut saya ini sangat epic parah dengan duel Luffy versus naga api Kaido juga nih di chapter lalu. Tapi sejujurnya ada beberapa alasan kenapa ini sekarang benar-benar sudah berada di penghujung arc ini. Nah, di sini mari coba kita bahas. Nah, seperti biasa kita akan mencoba memprediksikannya dari pola yang biasa Oda buat, dimana penghujung pertarungan itu selalu dibuat adanya yang namanya double confrontation dan sedikit turn back mengenai semua penderitaan rakyat oleh si musuh atau villain di arc tersebut. Seperti Doflamingo versus Luffy, dua mereka tidak diakhiri dengan one-sided Luffy yang menyerang saja, tapi Doflamingo juga dia siap menyerang Luffy dengan serangan ultimate-nya yang walaupun tetap kalah lah, dimana di chapter itu pula kita lihat sebelumnya bagaimana turn back atas apa yang Doflamingo lakukan kepada rakyatnya di Dressrosa. Yang sejujurnya menurut saya ini cukup epic banget sih kata-kata dari Luffy. Kau telah memegang semuanya di dalam tanganmu agar kau bisa mengontrol semua orang, dan itu membuatku sesak. Dengan panel-panel yang diperlihatkan korban dari Doflamingo yang wah ini sih luar biasa merinding juga. Dengan penutup di chapter tersebut adalah kata-kata dari Corazon di flashbacknya Torao yang dia sedang melihat Luffy mengalahkan Doflamingo dengan kata-kata "They is the enemies of gods." Wah ini sih gila keren parah. Ya walaupun mungkin pertarungan antara Doflamingo dan Luffy tidak sekeren itu jika sudah sekarang, tapi narasi yang udah bangun dari pertarungan mereka ini sangatlah luar biasa. Anggapannya Tenryubito versus Clan Lee, yang itu dia seperti kata-kata dari Corazon di is the enemies of gods tersebut. Dan di sisi lain saat Luffy versus Katakuri pun sama, pertarungan mereka ditutup dengan double confrontation lagi di antara keduanya, yang sejujurnya ini epic parah sih. Yang tapi jelas di sini case-nya beda ya dengan Doflamingo, karena untuk Katakuri tidak ada korban akibat perbuatan Katakuri ini. Karena konsepnya sudah cukup berbeda lah. Di Doflamingo, Luffy menyelamatkan sebuah negara yang bernama Dressrosa. Tapi untuk Katakuri, dia cuma melawan pihak saja yang menculik anak buahnya atau nakamanya yaitu Sanji. Nah, dimana di sisi sekarang saat ini Luffy dengan Wano Kuni dan Kaido dan Orochi, pokoknya semuanya ada di sana. Di chapter 1048 kita melihat hal yang dikombine dari kedua pertarungan tadi. Di satu sisi kita melihat semua pengorbanan rakyat selama 20 tahun lamanya yang wah ini sih gila banget. Harusnya dari hal-hal ini kalian bisa sadar bahwa One Piece ini bukanlah sekedar manga atau cerita untuk bocil, karena bahasan dari One Piece ini sangat berat sekali. Mulai dari korupsi, politik, perbudakan, diskriminasi, balas dendam, semua ada di sini. Apalagi ini baru arc Wano Kuni saja. Apalagi jika kita tarik mundur dari awal serial ini, itu jauh lebih banyak. Semoga kejaman, kejahatan yang mainannya ya bukanlah cuma fisik doang, adu kekuatan gebok-gebok biasa seperti yang lain-lainnya, tapi di One Piece ini lebih ke mental dan psikologinya juga. Hal yang sebenarnya cukup sulit untuk dimengerti oleh pembaca yang linear atau seperti yang tadi saya bilang ya bocil dalam tanda kutip.
Sebenarnya itu juga alasan kenapa One Piece bisa kayak sekarang, dan emang market dari One Piece ini banyaknya 18 plus atau malah 25 plus nih para bapak-bapak yang udah beranak. Nah lanjut, di chapter itu pula kita diperlihatkan double confrontation antara Luffy dan Kaido yang sama persis seperti Luffy dan Katakuri, tapi di sisi lain kita juga melihat penderitaan rakyat Wano Kuni seperti kasusnya Doflamingo dahulu. Maka chapter 1049 sebenarnya akan cukup baik jika menjadi chapter untuk mengakhiri duel terakhir di antara Luffy versus Kaido. Nah tapi mungkin masih banyak juga nih yang bertanya-tanya, gimana nih keadaan dari Orochi dan rakyat-rakyat di Onigashima dong bang? Karena sekarang keadaannya masih belum jelas, yang itu seharusnya akan cukup terjawab juga di chapter 1049. Dimana satu hal yang pasti adalah ada Luffy versus Kaido lalu, dimana keadaan Orochi ini juga masih abu-abu karena Oda hampir tidak pernah buat karakter terbunuh secara tragis dengan kepala terpotong seperti itu. Bahkan yang udah luka cukup parah pun masih aja kan Oda bikin hidup-hidupin karakternya. Dan nasib dari Onigashima ini sebenarnya bisa saja akan dimunculkan pasca kemenangan dari Luffy. Contoh, misal Luffy berhasil menunjuk Kaido di mode api magmanya. Hal itu yang bisa membakar apapun hanya dengan tersentuh ini. Dimana ini mode api Kaido ya. Nah bukankah itu berarti udah mutlak Onigashima harus dipindahkan? Karena jika tidak, Kaido akan jatuh ke pulau tersebut sambil terus melelehkan Onigashima melawan kastil sampai ke bawah. Karena lagi-lagi pasti Onigashima terkena magma dari tubuh Kaido ini. Dimana sejujurnya satu yang cukup meyakinkan juga adalah di chapter 1049 ini akan menjadi chapter yang cukup epic alias memberikan penutup yang buat kita bertanya-tanya atau penasaran apa sih yang akan terjadi di chapter setelahnya, yaitu 1050. Karena pertama, ingat angka-angka chapter yang bagus selalu ada berikan isi chapter yang mumpuni dan cukup bikin penasaran. Ya chapter 1000, 500, 100, 150, 50, dan yang lain-lain. Apalagi chapter depannya adalah di 1050. Pastinya ini akan menjadi satu hal lain yang berbeda yang wah harusnya sih bakal epic parah. Dimana hal lain juga yang kita ketahui adalah setelah chapter 1049 yang rilis minggu ini di tanggal 15 Mei, Oda akan ada satu minggu libur lagi, dan sekarang adalah jatah libur dari Oda setelah 3 chapter rilis. Dimana kemarin kan liburnya karena Golden Week dan ntar karena emang jatah dari Oda Sensei. Jadi kurang lebih polanya seperti ini. Chapter 1048 kemarin sudah rilis, dan lalu 1049 akan rilis di minggu ini, dan minggu depan akan libur seminggu dan masuk chapter 1050 di akhir bulan Mei nanti. Dimana banyak prediksi dari orang Jepang sana yang bilang chapter 1050 ini akan adanya kemunculan dari seseorang di Wano Kuni. Apa mungkin Shanks atau Dragon atau Kurohige atau Vegapunk yang akan datang. Nah jadi itulah kurang lebih prediksi untuk chapter 1049. Ini akan menjadi chapter yang mengakhiri hal-hal terakhir di arc Wano Kuni ini, seperti Orochi, Onigashima, dan Kaido tanpa adanya perpanjang-panjang ulur-ulur lagi seperti biasa. Kira-kira kalau menurut kalian akan terjadi apa nih di chapter 1049 ke depan? Nah jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.